Di pelosok negeri ada kisah yang jarang berhenti. Kisah tentang anak muda yang meninggalkan hiruk pikuk kota demi tergapai satu tujuan, melayani masyarakat dan belajar dari kehidupan pedesaan. Kuliah kerja nyata atau yang kita kenal sebagai KKN bukan hanya tentang pendidikan di kelas, tapi tentang pengalaman nyata, tentang kolaborasi antara generasi muda dan masyarakat dalam membangun desa. Dalam perjalanan KKN ini, kami bukan hanya berbagi ilmu, tapi juga mendapat pelajaran yang tak ternilai tentang kehidupan, kebersamaan, dan pemberdayaan. Bagaimana sih sejarah Desa Cikande ini? Sejarah Desa Cikande, sebelumnya Desa Cikande ini masuk ke administrasi Kecamatan Cisoka saat itu, dan kita masuk pada administratif Kecamatan Cisoka. Namun pada tanggal 17 Januari tahun 2001 itu kita masuk ke administrasi Kecamatan Jayanti karena ada pemekaran, mungkin ya, ada pembentukan kecamatan baru, maka kami masuk ke administratif Kecamatan Jayanti pada tahun 2001. Potensi yang di Desa Cikande ini yang benar-benar paling muncul gitu itu apa ya Pak? Di satu wilayah, contohnya di Kampung Berkembang itu ada sungai, dan sungai itu ketika banjir dia masuki ke wilayah situ. Tapi ketika sungai itu surut, itu tempat sungai itu bisa dijadikan jadi tanaman, ditanamin sama masyarakat setempat. Contohnya kayak sayuran, kemudian kayak bayam, kangkung, kayak singkong. Yang biasa dijual di pasar ya Pak? Iya. Kalau untuk dari segi budayanya nih Pak, Desa Cikande itu budaya yang paling nyentrik atau yang paling terkenal tuh apa ya? Kesenian maksudnya. Senian ya, kita ada silat ya Pak ya. Silat, ada ini juga qasidah. Jadi kita ini kan Desa Cikande itu berbagai macam budaya ya. Budaya suku juga. Suku juga kita Cikande itu ada suku dari Medan, jadi ada tarian dari Medan juga. Suku Batak ada, suku Jawa ada di kita tuh, Ya lengkap. lengkap lah gitu. Tradisi yang masih sampai sekarang masih ada tuh, ada tradisi apa aja? Kalau Maulid ya, kalau Maulid Nabi suka warga sekitar, masyarakat Desa Cikande khususnya suka ada acara pawai obor kayak gitu ada. Jadi tradisi masih kita ini melekat lah. Untuk infrastruktur desa seperti jalan atau fasilitas kesehatan atau tempat lainnya gitu. Iya. Menurut Bapak, bagaimana infrastruktur di desa ini Pak? Kalau infrastruktur di desa ini, alhamdulillah saat ini sudah baik gitu. Dari awal sebelumnya, sekarang udah banyak jalan-jalan yang sudah dibangun oleh pihak desa. Jadi masyarakat sangat mengucapkan terima kasih banyak atas pembangunan yang saat ini sudah dilakukan. Tahun ini kita bikin rencana ya, sudah ya di ini. Itu lokasi di belakang balai desa kita sudah membuat
tempat untuk bercocok tanam warga di situ, dan menjadi rencana semoga di tahun depan ini terrealisasi bahwa tempat tersebut akan menjadi agrowisata perkebunan di situ. Untuk fasilitas kesehatan ya Pak, kalau di Desa Cikande ini sudah ada berapa fasilitas? Polindes kita udah punya, alhamdulillah, dan itu pun lokasinya juga di tanah milik desa sendiri, gedungnya juga kita punya. Lalu posyandu ya Pak ya? Ya, posyandu, terus untuk klinik juga, alhamdulillah Desa Cikande ini banyak ya. Kebetulan puskesmasnya juga berada di Desa Cikande. Kalau klinik swasta kisaran itu ada 7 klinik swasta, Polindes 1, puskesmas 1. Bagaimana perkembangan Desa Cikande ini dalam beberapa tahun terakhir? Tahun terakhir ini ya, alhamdulillah Desa Cikande berkembang dan kita menjadi desa mandiri. Dari awalnya dari desa maju ya, Maju menjadi desa mandiri, dan pada tahun 2023 Desa Cikande ini menjadi juara kedua se-Kabupaten Tangerang. Untuk desa ini ya, harapan saya, kalau saya pribadi, saya berharap Desa Cikande ini bukan hanya mandiri, tetapi memiliki PADES, pendapatan asli desa, karena Desa Cikande ini memiliki banyak aset, yang terutama aset tanah kas desa, dan sampai saat ini belum bisa kita maksimalkan dari situ. Itu harapan saya, mungkin kedepannya aset ini bisa menjadi pendapatan asli desa gitu. Setiap perjalanan selalu meninggalkan jejak. Tak hanya di tempat yang dikunjungi, namun juga dalam hati kami yang menjalaninya. Di desa yang mungkin tak banyak orang mengetahui, kami belajar mengenai arti kerjasama, memahami betapa eratnya ikatan kebersamaan, dan menghargai nilai-nilai sederhana yang kadangkala terlupakan. Tak hanya membawa ilmu, kami juga menemukan makna kehidupan, bahwa keberhasilan bukan sekedar tentang pencapaian pribadi, tapi tentang dampak apa yang telah kami tinggalkan bagi makhluk bumi. Pada akhirnya, setiap perpisahan akan menjadi awal dari perjalanan baru. Desa Cikande mungkin hanya salah satu dari sekian banyak tempat yang kami kunjungi. Tetapi kenangan yang terukir akan selalu menjadi bagian dari diri kami. Terima kasih Desa Cikande. Terima kasih atas pelajaran yang tak tertulis di buku, atas senyum yang tak terucap dalam kata, dan atas makna hidup yang tak tertulis dalam angka. Dan ketika kami melangkah pergi, kami meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari apa yang telah kami bawa. Sebuah harapan bahwa kebersamaan yang telah kami jalani ini tak hanya menjadi memori, tapi manfaat bagi sesama dan inspirasi bagi generasi yang akan datang. Senyumku dan senyummu semoga selalu bersatu dalam memori apik yang terbungkus dalam cerita semasa kami mengabdi.